Laisa syadidu bisura'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat bukan adalah orang yang menang dalam sebuah pergulatan, tetapi orang yang kuat atau orang yang hebat dapat mengendalikan amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sahabat Jaiza Inteleksia yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama belajar, yang pastinya kita bisa sama-sama sharing ilmu pengetahuan dalam acara Jaiza Inteleksia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan sedikit ilmu dan ingin berbagi ilmu kepada sahabat Jaiza Inteleksia semua yang bertemakan yaitu akal dan hawa nafsu. Pada kesempatan ini, saya ingin coba mengkaji pentingnya peran akal dalam mengendalikan hawa nafsu, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab terhadap akal yang diberikan oleh Allah dengan cara menjaga dan mengendalikannya, agar hawa nafsu yang ada dalam diri kita tidak menjerumuskan dalam perbuatan yang tidak baik. Hawa nafsu seringkali menjadi ujian berat karena ia senantiasa menggoda dan menarik manusia menjauh dari jalan yang benar. Sahabat Jaiza Inteleksia yang banggakan, menggunakan hawa nafsu bukanlah sesuatu yang mudah, terutama karena goda-godaan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk dan situasi. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap individu untuk memperkuat ketahanan akal dan spiritual, serta mengembangkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari hawa nafsu ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jaiza Inteleksia yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan keistimewaan, baik secara fisik dan akal pikirannya. Akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai anugerah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan akal kita dapat berpikir, dengan akal kita dapat menganalisis, dan dengan akal kita bisa memahami hikmah-hikmah yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam Islam, akal memiliki peran yang amat sangat penting. Karena apa? Karena dengan akal manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal wahyu-wahyunya, dan dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa akal adalah cahaya. Cahaya yang diberikan kepada manusia yang dapat menuntun manusia kepada jalan kebaikan. Tetapi ingat, akal ini bisa saja dia redup
bahkan dia padam tatkala akal tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga akal terkalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu lebih mendominasi daripada akalnya, sehingga manusia lebih banyak berbuat sesuatu yang tidak baik dibandingkan sesuatu yang baik. Jaizah inteleksia yang saya banggakan. Di sisi lain, hawa nafsu adalah bagian dari diri manusia yang sering menjadi sumber godaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa nafsu jika kita tidak bisa dikendalikan dengan baik, cenderung manusia akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Hawa nafsu seringkali mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, mendorong kepada keinginan-keinginan duniawi yang bersifatnya sementara dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengendalikan hawa nafsu adalah salah satu jihad terbesar bagi manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syadidu bisura'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Orang yang kuat bukan adalah orang yang menang dalam sebuah pergulatan, tetapi orang yang kuat atau orang yang hebat dapat mengendalikan amarahnya. Di dalam hadis ini mengajarkan kita bahwasannya kekuatan sejati itu bukan terletak pada fisik seseorang, tetapi kekuatan sejati di mana manusia bisa mengalahkan, bisa mengendalikan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan bahwa hawa nafsu adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Menurut beliau, jika hawa nafsu dibiarkan menguasai hati, maka ia akan menutup cahaya hati. Seperti kita ketahui, kenapa iblis durhaka kepada Allah. Iblis berdurhaka kepada Allah karena hawa nafsu yang berupa kesombongan dan kedengkian, yang mana iblis dia merasa gagah, dia merasa hebat ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis menolaknya. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih gagah, merasa lebih hebat dibandingkan Nabi Adam. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan nenek moyang kita, Nabi Adam beserta Siti Hawa, yang dilemparkan ke bumi. Kenapa? Karena saking ambisiusnya ingin merasakan hidup kekal. Sehingga apa? Karena tidak bisa menahan nafsunya. Jaizah inteleksia yang saya banggakan. Menjelaskan akal dan hawa nafsu dalam kehidupan. Lantas bagaimana kita dapat menjelaskan antara akal dan hawa nafsu dalam kehidupan kita? Bahkan seorang dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, seorang Baduy mengajak kebaikan kepada manusia. Kemudian seorang Baduy berkata, "Marilah kita berbuat kebaikan." Kemudian seorang Baduy berkata, "Wahai manusia, musuh-musuhmu telah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya satu yang tidak dibesakan, terkecuali apa? Yaitu hawa nafsu." Akal yang sehat akan selalu menuntun manusia untuk mengikuti jalan yang benar, sedangkan hawa nafsu seringkali menarik manusia ke jalan yang salah. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di bawah kendali akal yang sehat berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa nafsu adalah musuh terbesar bagi manusia. Maka barang siapa yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka dia telah mengalahkan musuh terbesarnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW berkata,
tidak ada yang lebih berbahaya daripada manusia kecuali hawa nafsunya. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu? Banyak nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari para ulama terkait bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak bisa disingkirkan, karena hawa nafsu adalah bagian daripada diri kita. Hawa nafsu diibaratkan seperti kendaraan yang kalau kita bisa mengendalikannya, maka kendaraan itu akan menghantarkan kita kepada sesuatu kebaikan. Tatkala kita tidak mampu mengendalikan kendaraan itu, maka kendaraan itu akan menghantarkan kita kepada keburukan. Maka banyak nasihat ulama, salah satunya adalah memperbanyak zikir dan berdoa. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar, menekankan pentingnya kita selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahwa hati yang selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Zikir yang kita bacakan akan akan menenangkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian meningkatkan ilmu dan takwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa akal manusia membutuhkan asupan ilmu untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Menurut beliau, ilmu yang berlandaskan syariat adalah pelita yang menuntun manusia kepada jalan yang benar. Bisa menerangi seorang mukmin dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya menjaga pergaulan. Imam Hasan Al-Basri menekankan pentingnya memilih teman yang baik dan menjaga pergaulan. Bahkan beliau mengatakan, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, karena orang-orang yang soleh akan menghantarkanmu kepada perbuatan-perbuatan yang baik dibandingkan orang-orang yang tidak baik yang akan menunjukkanmu kepada hal-hal yang buruk. Dan lingkungan yang baik akan sangat membantu seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya ketika kita berada dalam lingkungan buruk, sehingga hawa nafsu kita lebih condong akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bersifat negatif. Yang terakhir yaitu adalah berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa sebagai salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu, sebagai salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu, khususnya bagi mereka yang belum mampu untuk menikah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Puasa menjadi perisai, puasa menjadi obat bagi manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengungkapkan bahwa puasa membantu melemahkan dorongan syahwat dan menguatkan pengendalian diri seseorang sehingga lebih mampu menahan diri dari godaan hawa nafsu. Berikut adalah hal-hal yang mungkin bisa kita ambil agar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama senantiasa membingkai hidup kita agar hidup kita benar. Ketika akal kita yang sehat bisa mengendalikan hawa nafsu kita, hidup kita akan menjadi lebih baik. Dengan mengikuti nasihat dari para ulama, kita akan lebih efektif dalam mengendalikan hawa nafsu kita dan menjalani kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, roja'tum minal jihadil asghar ila jihadul akbar. Faqila ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi
Maka mari kita semua melawan hawa nafsu dalam diri kita. Sebenarnya hawa nafsu tergantung pada diri kita. Selama diri kita bisa mengendalikannya, hawa nafsu yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang positif. Sahabat Jaija Inteleksia yang saya banggakan, mungkin sedikit cahaya yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaija Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.